Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafi'a SPDI dengan nomor NIP 19900932024212022. Ahli pertama Guru Agama Islam SDN 2 Bodesari. Rencana aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi dan nepotisme. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi P3K agar dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku dengan baik dan benar. Masa orientasi bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K ini bertujuan untuk lebih membantu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K untuk lebih mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, serta lebih mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, disiplin, mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau yang disingkat P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025 adalah 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. 5. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kegiatan orientasi ASN P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilaksanakan dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025. Tempat pelaksanaan orientasi P3K yaitu tempat tugas masing-masing dan dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Meet dan aplikasi e-Bangkom yang diakses pada laman ebangkom.cirebonkabupaten.go.id. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, dengan fokus pembangunan pada tata kelola pemerintahan, inovasi masyarakat modern yang tetap menjunjung tinggi adat dan budaya, toleransi antar umat beragama, serta lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Misi Kabupaten Cirebon. 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem
inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi Dinas Kabupaten Cirebon yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misi Dinas Kabupaten Cirebon 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. 2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompeten. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. 4. Meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Inilah bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut. 1. Sekretariat daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretariat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 3. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Dinas daerah lainnya, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya ada badan daerah yang terdiri atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan. Strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain. 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang. Dalam kurung periode 5 tahunan. 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah. 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintah daerah. 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi
yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, serta memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan arah kebijakan mempertimbangkan urgensi suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan berfungsi untuk melaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk 5 tahun ke depan. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Pertama, tentang pengadaan. 1. Adanya tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. 2. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. 3. Pengangkatan oleh keputusan PPK. 4. Perjanjian kerja minimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. 5. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Selanjutnya tentang penilaian kinerja. 1. Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. 2. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. 3. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. Tentang disiplin P3K. P3K wajib memenuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya. Mengenai hak P3K. 1. Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN atau APBD. 2. Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. 3. Dapat diberikan penghargaan. 4. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan, kerja, kematian, dan bantuan hukum. ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Adapun maknanya adalah sebagai berikut. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai tersebut adalah 1. Berorientasi pelayanan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegrasi tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3. Kompeten. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, yaitu harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia kepada NKRI.
serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 5. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, serta berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. 7. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nilai dan etika OPD. Renstra OPD atau unit kerja. 1. Dasar Hukum Renstra SD Negeri 2 Bodesari. Dasar Hukum Renstra SD Negeri 2 Bodesari adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang SKS pada pendidikan dasar dan menengah. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan tindak kekerasan. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. 13. Keputusan hasil rapat Tim Pengembangan SD Negeri 2 Bodesari. Visi misi OPD. Visi SD Negeri 2 Bodesari adalah terwujudnya lulusan yang berprestasi, cerdas, kreatif, dan disiplin dengan dilandasi iman dan takwa. Mengacu pada visi sekolah di atas, maka visi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Membentuk siswa yang cerdas, kreatif, dan disiplin. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. 3. Meningkatkan prestasi bidang akademik dan non-akademik. 4. Menjadikan sekolah yang terpercaya di masyarakat. 5. Menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama warga sekolah. Untuk mencapai misi tersebut,
Maka disiapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut. 1. Menanamkan akhlak yang mencerminkan akhlak mulia. 2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 3. Mengupayakan terciptanya situasi belajar yang kondusif dan efektif. 4. Membimbing peserta didik agar menjadi aktif, kreatif, dan terampil. 5. Terbentuknya sikap kepedulian antar sesama warga sekolah. Tujuan dan sasaran SD Negeri 2 Bodesari. Tujuan SD Negeri 2 Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 adalah 1. Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, beretika, beradab, dan berwawasan budaya. Memiliki nalar, maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Dan berkemampuan komunikasi sosial, tertib, sadar hukum, kooperatif, dan demokratif, serta berbadan sehat sehingga menjadi manusia yang mandiri. 2. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki prestasi bidang IMTAK dan IPTEK, serta membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang menjadi sasarannya adalah siswa-siswi SD Negeri 2 Bodesari. Secara spesifik, SD Negeri 2 Bodesari pada tahun 2025 memiliki kompetensi sebagai berikut. 1. Kualitas akademik seluruh mata pelajaran menunjukkan prestasi yang baik. 2. Membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi bidang seni, keterampilan, dan olahraga. 3. Mampu membaca Al-Quran, surat-surat pendek dengan benar. 4. Pengembangan perangkat ajar kurikulum merdeka. 5. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dan sistem penilaian. 6. Standar sarana prasarana atau fasilitas sekolah yang meliputi semua sarana prasarana, fasilitas, dan perawatan. 7. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi semua guru berkualitas dengan standar kompetensi S1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1, Pendidikan Agama Islam, S1, PJOK. 8. Kemandirian penggalangan, partisipasi, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain. 9. Mampu mengelola pembiayaan yang dituangkan dalam RKAS melalui musyawarah untuk mufakat. Program strategis. Untuk mencapai visi misi yang telah dicanangkan, terdapat sejumlah program strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktu 8 tahun mendatang. Program strategis harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu, program strategis SD Negeri 2 Bodesari adalah sebagai berikut. Dalam bidang pengajaran, 1. Pengembangan dan implementasi kurikulum merdeka. 2. Meningkatkan KBM. 3. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. 4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui sistem pembinaan profesional. Dalam bidang kemuridan dan ekstrakurikuler. 1. Pelaksanaan PPDB. 2. Pendataan dan pembinaan siswa. 3. Melanjutkan sekolah. 4. Pembinaan dan pengembangan karir. 5. Penurunan angka dropout. 6. Peningkatan prestasi siswa di bidang non-akademik. Dalam bidang personalia. 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga guru. 2. Pembinaan profesi guru. 3. Kenaikan pangkat guru. 4.
Pembagian tugas guru. Dalam bidang ketatalaksanaan. 1. Menyusun program kerja tahunan. 2. Menyusun program kerja 5 tahunan. 3. Tata laksana kelas dan tata laksana sekolah. 4. Melaksanakan supervisi KBM. 5. Melaksanakan supervisi dan observasi. Dalam bidang keuangan. 1. Pembinaan pengelolaan keuangan sekolah. 2. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Dalam bidang sarana dan prasarana. 1. Penataan lingkungan sekolah. 2. Pembinaan penataan kelembagaan sekolah. 3. Pembinaan penggunaan alat peraga pendidikan. 4. Pembinaan pemanfaatan KKG di gugus depan. Dalam bidang hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. 1. Pembinaan hubungan dengan komite sekolah. 2. Membina dan mengupayakan kegiatan-kegiatan sosial. 3. Kelembagaan. Inilah SOTK OPD Unit Kerja Struktur Organisasi SD Negeri 2 Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Tupoksi P3K. 1. Tugas pokok P3K di OPD. Tugas pokok P3K di OPD meliputi A. Membuat perangkat pembelajaran. B. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. C. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar. Ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir. D. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian. E. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. F. Mengisi daftar nilai siswa. G. Melaksanakan kegiatan membimbing, pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. H. Membuat alat pelajaran atau alat peraga. I. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya orang lain. J. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. K. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah. L. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. M. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. N. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. O. Mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. P. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Fungsi P3K di OPD. Fungsi P3K di OPD meliputi 1. Fungsi instruksional atau pengajar. Membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. 2. Fungsi educational, pendidik. Mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. 3. Fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Tugas peserta orientasi, yaitu tugas pokok bagi peserta orientasi P3K meliputi 1. Mengikuti kegiatan orientasi dari hari pertama, yaitu pembukaan sampai hari terakhir. 2. Mengikuti orientasi secara daring. 3. Menyusun laporan hasil orientasi, rencana aksi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan masa kontrak. 4. Mengupload laporan hasil evaluasi melalui aplikasi e-Bangkom pada laman https://ebangkom.cirebonkabupaten.go.id. Adapun rencana hasil kerja P3K. Unit kerja SD Negeri 2 Bodesari. Identifikasi isu yang diangkat. 1. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi
Indahnya saling berbagi pada bab 4 sub tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah di kelas 5 SD Negeri 2 Bodesari. 2. Kurangnya penerapan model pembelajaran PAI yang menarik bagi peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Bodesari. 3. Kurangnya lancar dalam mengaji dan minat menghafal surat-surat pendek bagi peserta didik di SD Negeri 2 Bodesari. Isu yang diangkat. 1. Kurangnya penerapan model pembelajaran PAI yang menarik bagi peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Bodesari. 2. Kurangnya anak dalam mengaji Iqra ataupun Al-Quran bagi peserta didik di SD Negeri 2 Bodesari. 3. Kurangnya minat menghafal surat-surat pendek bagi peserta didik di SD Negeri 2 Bodesari. Gagasan yang diangkat. 1. Peningkatan hasil belajar pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Bodesari melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. 2. Mengadakan les mengaji setelah jam KBM selesai. 3. Mengadakan setoran surat-surat pendek di setiap minggunya sesuai dengan jadwal pelajaran agama di setiap kelasnya. Kegiatan pertama yaitu peningkatan kualitas pembelajaran PAI. Dengan tujuan kinerja, program mengaji bagi siswa-siswi yang kurang lancar dalam mengaji. Indikator pencapaiannya, siswa minimalnya tahu huruf hijaiyah dan bisa membaca dengan baik, panjang pendeknya bacaan, dan makhorijul hurufnya. Berikut video kegiatannya dan foto-fotonya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amana bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'as. Alamin. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bikharijina minan nari. Nanya panjang, minan nar. Terus Wa ma qawlutim minkum biba'idin. Qulillahu panjang. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Sadaqallahul azim. Ya, belajar lagi di rumahnya ya, panjang pendeknya ya. Kegiatan yang kedua yaitu peningkatan kualitas pembelajaran PAI dengan tujuan kinerja program hafalan surat-surat pendek bagi siswa kelas 1 sampai kelas 6. Indikator pencapaiannya, siswa hafal minimal surat pendek selama 2 semester. Berikut video kegiatannya beserta foto kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar'a mustaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an nasiyatin kalimatin khati'ah fal yad'u nadiyah nad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar sadaqallahul azim Billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal Kegiatan yang ketiga, yaitu penguatan kompetensi guru PAI dengan tujuan kinerja, workshop atau diklat atau seminar peningkatan kompetensi guru dalam berbagai bidang. Indikator pencapaiannya, guru PAI lebih inovatif dan kompeten dalam menyikapi isu-isu yang berkembang. Berikut foto-fotonya. Kegiatan yang keempat, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Dengan tujuan kinerja, penguatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, seperti ekstrakurikuler kaligrafi. Indikator pencapaiannya, kegiatan keagamaan ekstrakurikuler berjalan dengan rutin. Berikut video kegiatan beserta foto-foto kegiatannya. Saya udah banyak. Dia ngomong aku dari tadi kok nggak bisa. Kamu udah tahu? Sudah. Tapi, Bu, kok aku tiba-tiba ada ini sih, Bu? Biarin tau. Ada April kan? Iya. Tutup kesadaran. Deg-degan sih. Lah kok begini sih? Dilihat yang nempel garis. Tukeran aja, tukeran sama Aimi. Itu kayaknya yang udah lama deh. Aku tinggal nulis Arab. Sok. Ini dicoret ah. Lanjutin aja. Aura coba aura. Mana spidolnya? Mana sih? Awas ya yang nempel garis, yang harus melebihi garis. Oh, tapi aku nggak ngerti coba begitu. Ya, dilihat contohnya.
Bu, jangan di videoin sih, Bu. Sayang kan. Mas aja ah, Mas. Deh, aku sini aja. Sah. Kegiatan yang kelima, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran PAI kelas 5 SD Negeri 2 Bodesari. Membuat media pembelajaran PAI tentang indahnya saling berbagi, submateri, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Penerapan media pembelajaran PAI tentang indahnya saling berbagi, submateri, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tujuan kinerja, pengadaan kurikulum pembelajaran PAI kelas 5 di SD Negeri 2 Bodesari. Pengadaan media pembelajaran PAI tentang indahnya saling berbagi, submateri, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, video, aplikasi belajar, dan lain-lain. Kita terlebih dahulu sarapan. Yuk, seperti biasa sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, Ananda Siva, mungkin doanya. Mari kawan-kawan kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Siva. Sekarang selanjutnya kita membaca surat pendek. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri, harap berdiri semua. Ya, duduk kembali. Sekarang ya absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Siapa yang nggak hadir hari ini? Sandra. Hari ini kita masih mempelajari tentang bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Kita belajar tentang zakat.
Ada yang masih ingat zakat itu apa yang minggu kemarin? Siapa? Suci. Zakat itu apa lagi? Berkembang. Zakat kemarin ada berapa macam? Dua. Ada zakat? Nah, sekarang minggu ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini ya diharapkan nanti kalian bisa meyakini, paham dan bisa mempraktekkan infak dan sedekah. Coba Ibu tes dulu ya. Semangatnya kelas 5. Ketiga, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Ya. Semangat ya kelas 5 hari ini untuk belajar infak dan sedekah. Sekarang coba lihat di sini ada gambar ya. Nanti kalian lihat ya. Nah, coba. Sekarang perhatikan. Nih ada gambar apa nih? Jatuh. Ya, ada dua anak yang mau mengambil paku atau apa itu? Duri, ranting pohon yang ada durinya sama yang di bawahnya. Gambar apa itu? Gambar ya, orang yang memberi ya ke panti asuhan. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari. Dua hal ini. Yang pertama orang yang ambil duri di tengah jalan. Yang kedua memberi bantuan ke panti asuhan. Di antara dua ini mana yang termasuk infak dan mana yang termasuk sedekah? Mana yang infak, mana yang sedekah? Infak yang dibawa, kalau contoh sedekah ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan melihat video pembelajarannya bareng-bareng ya. Nanti silakan kalian analisis ada apa aja ya di dalam video tersebut. Kalian perhatikan baik-baik nanti ya. Kayaknya jalan dulu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati. Waalaikumsalam. Bismillah. Ini ada sedikit sembako dari kami. Mohon diterima. Terima kasih semua. Semoga kekuatan mereka iman dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kak Ina, jangan berat-berat ya untuk bersedekah. Tidak harus banyak Pak. Cukup sama kita saja. Semua dengan orang lain juga sedekah. Baik Bu. Itulah video yang nanti akan kalian analisis ya. Nanti silakan ya dianalisis itu di situ tuh ada apa aja ya, ngomongin apa. Nanti silakan kalian tulis ya tentang video itu, tentang analisis tersebut itu di lembar kerja kelompok. Nanti akan kalian dapatkan lembar kerjanya ya, satu kelompok satu. Silakan
dikerjakan. Sudah semua? Ya, kalau sudah, sini setiap wakil kelompoknya mengumpulkan jawabannya. Ya, lembar kerja sudah terkumpul semua. Silakan kelompok Salsa sama Siva dipresentasikan hasil jawabannya. Dua perwakilan dari kelompok. Pemberian barang secara sengaja kapan waktunya dinamakan sedekah. Betul apa tidak? Betul. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompoknya Salsa. Nah, sekarang kita akan bahas bareng-bareng ya secara perinci infak dan sedekah itu apa. Ya, nanti kalian perhatikan penjelasan dari Ibu supaya kalian benar-benar paham apa itu infak dan apa itu sedekah, begitupun dengan perbedaannya. Yang mau menyontohkan sedekah, ya, Bibit, maju. Kita perhatikan baik-baik ya, teman kita yang menyontohkan sedekah, contohnya seperti apa? Silakan. Ya, ini yang pertama contoh dari sedekah ya. Mengambil paku, mengamankan paku yang ada di tengah jalan, kemudian dipinggirkan. Supaya apa? Ketika ada motor lewat, itu motornya aman, tidak bocor. Coba selanjutnya, siapa yang mau ingin memberi contoh infak? Karena infak dan sedekah itu hampir sama ya, tapi berbeda. Ya. Kalian bawa uang lebih enggak? Ayo kita kasih ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit rezeki, sedikit uang untuk panti asuhan. Kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, inilah contoh dari infak ya yang teman-teman kalian contohkan. Itulah contoh infak dan sedekah. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, coba Anda kasih Pak. Kesimpulannya apa? Berdiri aja. Infak adalah pemberian sebagian harta kepada orang yang menjadi infak hanya sebatas harta. Ya, itu kesimpulannya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin pahala banyak, jangan sungkan untuk selalu bersedekah. Ya, banyak contoh sedekah lainnya yang akan kamu temui di kehidupan sehari-hari. Sekarang sebelum Ibu kasih soal, ya, adakah yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Adakah yang masih belum paham tentang infak dan sedekah? Sudah, kalau sudah paham semua, silakan kamu isi ya tesnya. Mudah-mudahan kamu bisa mengisinya dan mendapatkan hasil yang baik.
ketahui seperti minggu kemarin ya, yang nilainya di bawah KKM 72, di bawah 72 nanti akan ada head-headan depan ya, biar kamu belajar terlebih dahulu. Dan nanti yang nilainya di atas KKM nanti silakan cari contoh infak dan sedekah sebanyak-banyaknya ya. Kerjakan di rumah, kemudian nanti minggu depan kumpulkan ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah model pembelajaran yang digunakan guru sangat mempengaruhi pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran. Dari identifikasi masalah yang dipilih, yaitu kurangnya antusias peserta didik dalam melakukan tes materi bab 4 kelas 5 dengan judul Indahnya Saling Berbagi dengan submateri tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Di SD Negeri 2 Bodesari diharapkan dengan metode dan teknologi modern, peserta didik dapat lebih antusias dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dan juga kegiatan belajar mengajar berlangsung secara efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon, terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif, serta sesuai dengan visi SD Negeri 2 Bodesari, yaitu terwujudnya kegiatan belajar yang berkualitas, guna mendukung tercapainya prestasi peserta didik dengan berlandaskan iman dan takwa serta berbudi pekerti luhur sehingga menjadi sekolah yang terpercaya di masyarakat. Adapun manfaat dari kegiatan ini bagi P3K dapat membantu peserta P3K memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah dan membantu peserta P3K untuk mengimplementasikan hasil orientasi di tempat tugasnya.